Saya Ferry Jonas Wijaya dengan NIM 2024 1010 3067. Saya akan menjelaskan mengenai modul multi-table untuk A nomor 6. Mulai dari A nomor 6, menampilkan nama produk, harga, serta nama kategori barang menurut nama kategorinya. Menggunakan select, lalu mengaliaskan products dengan P dan kategoris dengan C, lalu menyebutkan nama kolomnya. Where, menggunakan where, kategorinya, kategori ID-nya sama antara kategoris dan produk, lalu di order by kategori name. Saya coba jalankan. Nah, hasilnya akan sama seperti jawaban dari soal. Lalu untuk yang A7, menampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi, serta tanggal pembelian berdasarkan company name-nya. Saya menggunakan select C untuk customers-nya, lalu untuk order from customers, lalu dijoin customer-nya dijoinkan dengan orders on customer ID. Customer ID-nya sama, maka menggunakan sama dengan untuk customer dan order, lalu di order by company. Saya coba jalankan. Nah, hasilnya terlihat. Lalu untuk yang A8, menampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang. Saya di sini menggunakan 3 tabel, nah maka memerlukan tabel lagi yaitu order details untuk menjadi penghubung antara keduanya. Lalu menggunakan where order ID, di mana order ID-nya sama antara orders, order detail, dan produk. Lalu dihubungkan. Saya coba jalankan. Nah, hasilnya sudah terlihat. Lalu untuk soal yang berikutnya yaitu B4, menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta barang harga barang yang terjual. Prinsipnya sama seperti yang A8, namun hanya product name dan unit price-nya yang berbeda. Saya coba jalankan. Nah, hasilnya sudah terlihat. Untuk yang B5, tampilkan harga, nama lengkap employee, serta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Pertama-tama saya select full name-nya, yaitu menggabungkan antara first name dan last name. Lalu menggunakan t.territories description from employees. Nah, lalu menjoinkan antara employee territories on ini a.employee ID sama dengan et atau employee territories .employee ID. Lalu menjoinkan lagi dengan territories on territory ID-nya antara employee territories dan territory. Saya coba jalankan. Nah, hasilnya terlihat di mana employee tersebut bekerja. Untuk yang soal B6, menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper. Saya menggunakan select dengan menyelect semua nama kolomnya as shipper from customers, yaitu C, dilambangkan C, dan order O, dan shipper C as where customer ID-nya sama, dan shipnya sama dengan shipper ID. Saya coba jalankan. Nah, hasilnya terlihat di bawah ini. Untuk yang B7, menampilkan nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplai. Hampir sama seperti yang B6, select semua kolom yang terlibat, lalu from suppliers, lalu dijoinkan dengan products on, supplier ID-nya yang sama, maka ditulis, lalu dijoinkan lagi dengan kategoris, di mana kategori ID-nya yang sama. Lalu saya coba jalankan. Nah, maka hasilnya tertera di bawah ini. Untuk yang soal nomor C5, menampilkan nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya dan harganya di bawah 10. Kategorinya beverage. Nah, itu sama seperti yang B7, namun saya menggunakan I like beverage untuk memanggil jenisnya, dan di mana unit price-nya
di bawah $10. Saya coba jalankan. Nah, di sini hanya 2 tertera yang harganya di bawah $10. Lalu untuk yang berikutnya itu soal C6, menampilkan nama perusahaan asal USA, order transaksi yang pernah dilakukan sebelum 1997, dan tanggal pembelian, terurut berdasarkan tanggal pembelian. Sama seperti yang C5, saya menggunakan country-nya, diberi sintaks ALEC USA, karena berasal dari USA, hanya berasal dari USA, dan order date-nya kurang dari 1997. Lalu diurutkan atau order by, order date di ascending. Saya jalankan. Nah, terlihat di bawah tahun 1997 semua. Lalu untuk yang C7, menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper, yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee, yang dilakukan setelah tahun 1997. Nah, sama seperti yang C6, men-select semua yang diperlukan, lalu from ordernya dijoinkan dengan customer, order dijoinkan dengan customer, di mana customer ID-nya sama, yang customer ID-nya sama, lalu dijoinkan dengan shipper lagi, di mana ship country-nya itu sama dengan negara asalnya. Dan order date-nya lebih dari 1997. Saya coba jalankan. Nah, hasilnya bisa dilihat di bawah. Untuk yang C nomor 8, untuk produk yang harganya $5-10, tampilkan nama supplier beserta nama kategori barang. Saya men-select semua yang diperlukan, yaitu product name, company name, dan kategori name from products, lalu menjoinkannya products dengan kategorinya, lalu on kategori ID-nya yang sama, lalu menjoinkan supplier-nya ke supplier ID, on supplier ID-nya, lalu menambahkan where, di mana unit price-nya ini antara 5 dan 10. Saya coba jalankan. Nah, maka akan tertera antara unit price-nya antara $5 sampai $10. Lalu untuk yang soal D4, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Nah, di antara untuk soal D4, di antara E1 dan E2 ini bisa dianalisis bahwa E1 adalah pegawai dan E2 adalah manajer dengan relasi many to one. Lalu bisa dijelaskan bahwa satu manajer ini tidak dapat memiliki banyak pegawai. Namun satu pegawai ini pada umumnya tidak bisa memiliki banyak manajer. Oleh karena itu, key yang dapat menjoin E1 dan E2 adalah key reports to. Soal yang berikutnya, yaitu D6, menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Untuk itu saya men-select dulu first name dan last name, lalu mengaliaskan sebagai karyawan, lalu E2 first name dan last name-nya sebagai manager dari employees, lalu menggunakan inner join antara E1 dan E2, on reports to E1 dot reports to, dan sama dengan E2 dot reports employee ID-nya. Saya coba jalankan. Nah, di sini tertera bahwa di sini adalah karyawan dan manajernya. Lalu untuk yang soal D9, menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahannya tidak memiliki pimpinan. Sama seperti yang di 6, menyelect semuanya, lalu mengaliaskan sebagai karyawan dan manajer, lalu from employees menggunakan full outer. Di sini perbedaannya yaitu menggunakan full outer, lalu on E1.reports to sama dengan E2.employee ID. Saya coba jalankan. Nah, maka akan tertera yang tidak memiliki atasan dan tidak memiliki bawahan, yaitu dinamakan dengan null. Oke, sampai di sini
Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.